time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu topik penting dalam kajian sastra anak, yaitu prosa anak. Pada topik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Dalam video ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu pertama, penjelasan singkat mengenai konsep dasar prosa anak. Kedua, uraian tentang isi bentuk dan karakteristik prosa anak. Dan yang ketiga, relevansi prosa anak dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, khususnya dalam konteks pendidikan di Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah Manggarai. Pembahasan ini diharapkan memberikan gambaran tentang pentingnya prosa anak sebagai media pembelajaran yang edukatif, kontekstual, dan berbasis budaya lokal. Yang pertama, penjelasan singkat tentang prosa anak ditunjukkan khusus untuk anak-anak, baik dari segi bahasa, isi, alur cerita, maupun nilai-nilai yang dikandungnya. Menurut Nurgiantoro, sastra anak merupakan karya sastra yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian, sehingga harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Prosa anak biasanya menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, mudah dipahami, serta dekat dengan pengalaman hidup anak. Selain itu, prosa anak juga menampilkan tokoh, konflik, dan latar yang akrab dengan dunia anak, seperti keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, dan kehidupan masyarakat. Prosa anak tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan moral, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan yang dapat membentuk karakter anak sejak dini. Yang kedua, uraian konten atau isi prosa anak. Yang pertama, bentuk-bentuk prosa anak. Prosa anak memiliki beberapa bentuk utama, antara lain yang pertama, cerita rakyat anak. Cerita rakyat anak merupakan cerita tradisional yang diwariskan secara temurun dan disesuaikan dengan dunia anak. Dalam konteks Manggarai, cerita rakyat dapat berupa legenda asal-usul kampung, cerita tentang tokoh adat, kisah hewan yang serap pesan moral, dan cerita rakyat yang sangat penting karena mengandung kearifan lokal, nilai budaya, serta pandangan hidup masyarakat Manggarai. Yang kedua, cerita pendek anak. Cerpen anak adalah cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari anak, seperti pengalaman di sekolah, hubungan dengan orang tua, persahabatan, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Cerpen anak biasanya memiliki alur sederhana dan konflik yang mudah dipahami oleh anak. Ketiga, novel anak. Novel anak merupakan prosa anak yang lebih panjang dengan alur cerita yang lebih kompleks, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anak. Novel anak sering menampilkan tokoh anak sebagai tokoh utama dan mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang keempat, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Melalui fabel, anak dapat memahami nilai moral dengan cara menyenangkan dan tidak menggurui. Yang kedua, karakteristik isi prosa anak. Isi prosa anak umumnya mengandung nilai moral seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Nilai sosial seperti gotong royong,
toleransi, dan saling menghargai. Nilai budaya, terutama budaya lokal, nilai religius seperti rasa syukur dan saling mengasihi. Dalam konteks Manggarai, nilai-nilai seperti kebersamaan keluarga, penghormatan kepada orang tua dan tetua adat, serta hidup selaras dengan alam sering muncul dalam cerita-cerita rakyat. Yang ketiga, relevansi prosa anak dalam pembelajaran di SD. Prosa anak memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama di sini karena pengembangan literasi. Melalui prosa anak, siswa dilatih untuk membaca dengan pemahaman mendengarkan cerita, menceritakan kembali isi bacaan, serta menulis cerita sederhana. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan literasi dasar siswa SD. Yang kedua, pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam prosa anak dapat digunakan sebagai sarana pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual di Manggarai. Penggunaan prosa anak berbasis cerita rakyat Manggarai membuat pelajaran lebih dekat dengan kehidupan siswa, lebih bermakna, serta membantu melestarikan budaya lokal. Anak-anak tidak hanya belajar bahasa, tapi juga belajar mengenal identitas budaya mereka sendiri. Yang keempat, kesesuaian dengan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran menekankan pada pembelajaran berbasis teks, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan profil pelajar Pancasila. Prosa anak sangat sesuai dengan pendekatan tersebut, misalnya melalui kegiatan membaca cerita rakyat Manggarai, diskusi nilai-nilai cerita, menulis ulang cerita dengan bahasa sendiri, atau mementaskan cerita sederhana. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa prosa anak merupakan salah satu bentuk sastra yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Prosa anak tidak hanya berfungsi sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, literasi, serta karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan di NTT, khususnya Manggarai, prosa anak berbasis budaya lokal memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kearifan lokal serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Oleh karena itu, guru di sekolah diharapkan dapat memanfaatkan prosa anak secara optimal dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih.